Halo teman-teman, hari ini saya mau ngomongin soal shock anafilaktik. Mungkin namanya agak kurang familiar ya di telinga kita ya. Apa tuh shock anafilaktik? Pada dasarnya ini adalah suatu reaksi alergi sebenarnya. Mirip sama seperti yang kita makan makanan tertentu atau minum obat tertentu lalu jadi merah, bengkak-bengkak gitu ya. Cuma yang satu ini adalah suatu reaksi alergi yang berbahaya karena bisa berujung pada kematian. Pada dasarnya proses reaksi alerginya itu sama seperti kayak kita makan makanan tertentu yang muncul merah-merah, bengkak dan lain-lainnya. Ya, cuma pada kasus shock anafilaktik, reaksi alergi yang terjadi ini jauh lebih heboh, jauh lebih berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Proses reaksinya sendiri melibatkan satu sel yang namanya mast cell. Ini adalah sel yang bertugas juga berkaitan dengan respon alergi. Sel mast ini nantinya akan mengalami sensitisasi dipicu oleh zat yang bersifat alergi buat tubuh kita. Kita sebut itu namanya alergen. Proses reaksinya sama persis, kita sebut juga ini masuk di dalam reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi sebenarnya sama prosesnya dengan kasus-kasus kalau kita makan makanan tertentu yang menyebabkan alergi, itu jadi merah, bengkak, dan lain-lain. Proses yang terjadi sama. Hanya saja pada kasus shock anafilaktik yang menjadi target serangannya itu adalah pembuluh darah kita. Di mana pembuluh darah kita akan mengalami pelebaran, kita sebut ini namanya vasodilatasi. Dan kalau pembuluh darah kita melebar, otomatis akan menurunkan tekanan darah kita. Nah, efek samping dari tekanan darah yang turun ini otomatis menyebabkan darah ke otak itu, volume darahnya itu akan jauh berkurang. Nah, kalau volume darah di otak berkurang, otomatis kebutuhan oksigen otak ini sangat-sangat terganggu. Ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran atau pasien bisa sampai pingsan tidak sadar. Nah, ini harus perlu penanganan yang segera gitu. Juga serangan lainnya juga bisa kena ke organ-organ pernafasan kita, sistem pernafasan kita, sehingga menyebabkan kita jadi sesak dan sangat sulit bernafas. Kalau misalnya kita ada riwayat punya alergi yang berat, yang menimbulkan, mungkin tidak sampai yang tidak sadar ya, tapi punya bengkak yang parah, atau mungkin sampai bibirnya besar, dan bengkak dan lain-lainnya. Nah, itu kita harus, bukan cuma harus lah, wajib hukumnya itu mencatat teman-teman. Karena kalau kita cuma mengingat, ya mungkin kita ingat, tapi saat kita ada masalah, orang lain tidak bisa mengetahui. Jadi wajib kita catat obat-obat apa saja yang kita alergi, makanan apa saja yang berbahaya. Ini sangat penting untuk kita simpan sebagai catatan medis kita, supaya nanti ketika kita mau berobat ke satu dokter tertentu atau pergi ke tempat lain, kita itu bisa punya data, punya informasi gitu loh. Kita bawa, dok saya punya alergi terhadap obat A, obat B gitu. Supaya dokter bisa menghindari meresepkan obat-obat atau golongan-golongan sejenis. Sehingga mengurangi resiko kita sendiri untuk mengalami alergi. Kalau saya, ada sesuatu yang menarik ya, itu dari pasien saya, dia buat kayak dibikin semacam kartu medis gitu ya, ditaruh di dalam dompetnya. Jadi selain KTP dia punya kartu identitas medis lah ibaratnya. Nah, ini bisa membantu supaya setiap orang yang membaca atau mencari identitasnya tahu bahwa orang ini punya alergi terhadap zat-zat ini gitu. Dan ini sangat membantu gitu, terutama dari sisi medis kalau misalnya kita mau menolong, terutama kalau pasien-pasien yang sudah tidak sadar dengan kondisi shock anafilaktik. Ngomongin soal penanganan, sebenarnya penanganan shock anafilaktik sendiri ini sebenarnya sederhana, tapi perlu dilakukan secara cepat dan secara tepat. Jadi obat yang kita pakai itu ada namanya adrenalin ya. Obat-obat ini tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran pembuluh darah atau yang namanya vasokonstriktor. Ini kita kerjakan, kita berikan karena sesuai dengan penyebab penyakitnya. Pasien-pasien shock anafilaktik tadi kan masalahnya pelebaran pembuluh darahnya. Jadi kita kecilkan kembali, tujuannya untuk menaikkan tensi, tekanan darah meningkat, otomatis perfusi organnya kembali seperti normal kembali. Itu tujuannya. Tapi obat adrenalin ini bentuknya injeksi gitu, jadi harus disuntikan. Dan saya rasa tidak semua tempat itu gampang kita dapat aja. Jadi pesan saya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ketemu ada orang yang misalnya mengalami reaksi shock anafilaktik, tiba-tiba tidak sadar gitu, habis makan tertentu atau minum obat tertentu, tiba-tiba langsung nggak sadar, itu hitungan detik aja ya, bukan bicara hitungan hari, hitungan detik aja, segera bawa ke rumah sakit terdekat apapun ya, karena obat adrenalin ini di setiap rumah sakit pasti ada. Jadi jangan ditunda lagi, semakin lama tidak ditolong tentu fungsi tubuhnya pasti akan semakin terganggu. Oke, segitu aja videonya singkat kali ini, semoga teman-teman dapat insight baru. Consider subscribe kalau misalnya teman-teman mau dukung channel ini lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, thank you juga sudah nonton, bye-bye.